Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang manajemen perusahaan. Sering sekali orang berbicara tentang apa itu manajemen perusahaan, bagaimana memanage perusahaan. Sebenarnya manajemen perusahaan ini sangat kompleks sekali, berbagai bidang sesuai dengan hal porsinya masing-masing atau hal-hal yang dipegang oleh setiap lini-lini dari manajer itu sendiri. Kalau owner itu seharusnya dia mampu atau sedikit memahami setiap berbagai lini dari manajemen perusahaan itu. Nah, manajemen perusahaan itu sendiri yang sebenarnya memiliki banyak bidang dan tupoksi masing-masing. Nah, pembagiannya seperti apa, rencananya seperti apa, strateginya seperti apa, dan tidak semua perusahaan itu menganut sistem yang sama. Kita tidak bisa membandingkan yang sana dengan yang perusahaan A dengan perusahaan B. Strategi orang berbeda-beda. Terkadang pengusaha itu memiliki ciri khas masing-masing. Nah, ciri khasnya bukan berarti dia tidak mau mendengar masukan dari online. Biasanya pengusaha satu dengan pengusaha yang lain itu saling sharing. Bagaimana cara untuk mengembangkan bisnisnya. Beda lagi dengan perusahaan-perusahaan plat merah. Kalau perusahaan plat merah itu sudah berbeda sistem lagi dengan perusahaan swasta. Kalau perusahaan swasta bagaimana untuk berkembang, bagaimana untuk maju, bagaimana untuk membuka usaha perusahaan-perusahaan baru yang lainnya yang berbeda bidang ataupun yang anak usaha. Tetapi kalau BUMN berkembang, tetapi di situ ada sisi politiknya, sisi politik yang mana tidak semua yang duduk di situ, entah itu di komisaris ataupun di direksinya, memahami hal itu karena itu bagian dari jabatan politik, ya kan? Jadi itu yang menyebabkan perusahaan-perusahaan plat merah itu sering sekali diberikan suntikan dana oleh pemerintah, sedangkan sesuai dengan pemahaman umum masyarakat bahwa hadirnya BUMN itu untuk menopang pendapatan negara serta membantu negara untuk mengelola dan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh seluruh konsumen. Nah, di sini pengertian dari manajemen perusahaan itu menurut George dan Terry pada tahun 97 dia menyatakan bahwa proses berbeda proses yang berbeda terdiri dari perencanaan, penyusunan, pengarahan, dan pengendalian. Nah, menurut Harold, beliau menyampaikan bahwa pengertian dari manajemen perusahaan itu lebih ke suatu seni yang produktif didasarkan pada sebuah pemahaman ilmu di mana ilmu dan seni itu tidak bertentangan. Oke. Nah, kalau menurut Lawrence, dia menyampaikan bahwa suatu seni untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Kalau kita berbicara seni, berarti kita berbicara tentang hobi. Ya, ada kaitannya dengan hobi, ada kaitan dengan kemampuan dan keinginan. Seseorang, tidak semua orang memiliki keinginan seni yang sama. Mungkin ada suka yang kesenian A, kesenian B, kesenian C. Begitu juga dalam menjalankan sebuah perusahaan. Seseorang memiliki gaya sendiri gitu, dalam memimpin setiap perusahaan itu dan tidak semuanya sama. Tetapi tidak salahnya kita mengadopsi atau belajar dengan yang lainnya. Tuh. Nah, dari seni itu bagaimana masing-masing orang untuk mampu merancang, menyusun serta mengarahkan dan mengendalikan perusahaan itu. Mau dibawa kemana perusahaan itu? Tujuannya apa? Visi misinya apa? Dan setiap pengerjaannya itu sama dengan visi misi yang ada di perusahaan itu apa tidak? Di setiap lini dari perusahaan itu. Ya, kita bisa mengetahui bisnis jasa, katakan rumah sakit A tidak sama dengan rumah sakit B, mulai dari sistem penggajian, mulai dari strateginya, mulai dari berkomunikasi dengan partnernya, stakeholder, bagaimana caranya melayani konsumen. Nah, ini berbeda-beda.
gayanya masing-masing, seninya sendiri-sendiri. Mereka yang merasa dibutuhkan oleh konsumen biasanya sistem manajemennya kurang bagus. Tetapi perusahaan-perusahaan yang ada di pemerintah, tetapi jika perusahaan itu perusahaan swasta, walaupun dia dibutuhkan oleh konsumen apapun, dia tetap akan menjaga etika dalam berbisnis dengan konsumennya. Nah, ini juga beberapa pendapat ya dari para ahli ya, mulai dari Wilson, James, dan Mary. Masing-masing beliau menyampaikan juga bahwa upaya anggota perusahaan untuk mencapai sasaran dan target. Ya, kalau James hampir sama dengan yang disampaikan oleh George, di mana dia menyampaikan bahwa suatu perencanaan, penyusunan, dan pengendalian serta mimpi dari perusahaan itu. Kalau Mary, beliau nggak beda jauh dengan yang disampaikan oleh Lauren tentang sebuah seni setiap pekerjaan. Nah, apa saja fungsi dari manajemen perusahaan? Di sini ada leader ataupun memimpin atau leadership kepemimpinan. Nah, itu mencangkup tentang mengambil keputusan. Ya, seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan, berani mengambil sebuah resiko. Bukan berarti setiap keputusan yang dia ambil terus dia menyalahkan bawahan atau menyalahkan orang. Enggak seperti itu. Seorang pemimpin itu harus berani. Jika berada di medan perang, dia juga harus berani mengambil keputusan resiko. Jika nanti saya mengambil keputusan seperti ini, apakah saya nanti menang di medan perang tersebut atau tidak? Dan berani mempertanggungjawabkan, bukan mencari kambing hitam. Itu. Yang berikutnya adalah melakukan komunikasi dengan baik. Ya, berjalannya sebuah perusahaan, itu adanya komunikasi yang baik dari berbagai lini. Ya, komisaris harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan seluruh jajaran direksinya, dengan seluruh jajaran manajernya, kepala bagian, dan lain sebagainya. Karena ini sebagai bentuk komunikasi internal yang harus dibangun untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Tetapi jika komunikasi tidak mampu dibangun oleh leading tadi atau leadership atau pemimpin, ya dia tidak akan berjalan dengan sempurna. Jika sebuah komisaris sudah membuat sebuah aturan, ya sudah, aturan itu harus kita hargai, walaupun ada orang yang mungkin tidak sejalan dengan pemikiran kita. Bukan berarti kita mencari sebuah kesalahan dengan membuat aturan baru. Enggak seperti itu. Itu justru malah membuat komunikasi dengan seluruh berbagai pihak itu tidak berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah memberikan motivasi kepada seluruh karyawan, staf, struktur yang ada di bawahnya untuk bisa satu misi, satu tujuan, secara memiliki etos kerja yang bagus, yang baik, serta menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama atau teamwork yang baik yang harus dijalankan di dalam perusahaan itu. Setelah itu pemimpin mampu memilih orang-orang yang tepat, orang-orang yang memiliki SDM sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi pilihlah orang-orang yang tepat untuk direkrut di dalam perusahaan tersebut. Entah itu hanya sekedar menjadi seorang staf sampai menduduki di posisi jabatan-jabatan di dalam perusahaan tersebut. Nah, selain itu untuk menunjang keberlangsungan, untuk menunjang kemajuan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan itu juga harus mengembangkan perusahaan manajemen SDM tersebut, manajemen sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut melalui pelatihan ataupun menyekolahkan ataupun bekerja sama, belajar dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, itu bagian dari tugas seorang pemimpin itu seperti itu. Jika ingin perusahaannya tetap bisa maju dan berjalan. Nah, planning yang kedua adalah merencanakan. Jadi
dalam manajemen fungsi dari manajemen perusahaan di sini yang kedua adalah uh, perusahaan mampu merencanakan hal-hal yang akan dijalankan saat ini sampai uh, jangka panjang, ya, mampu menentukan kegiatan apa yang paling tepat, hal-hal apa yang paling tepat untuk menghadapi pandemi itu, ya kan? Ini kan fase-fase pandemi sampai menjelang pasca pandemi. Kita tidak tahu pandemi itu akan hadir kembali apa tidak, tapi kan ini adalah bagian dari pasca pandemi. Nah, pasca pandemi kira-kira apa hal yang mau dilaksanakan? Kegiatan apa yang tepat untuk progres program apa yang tepat akan dijalankan oleh perusahaan itu untuk menyongsong jangka panjang maupun jangka pendek. Setelah itu mulai merencanakan setiap target dari planning-planning yang sudah dibuat oleh perusahaan itu. Targetnya bagaimana untuk jangka panjang, bagaimana targetnya untuk jangka pendek. Setidaknya pasca pandemi ini bagaimana kita bisa bangkit kembali, ya. Terus untuk mulai memproduksi barang dan jasa yang perusahaan itu miliki. Mulai mengatur ritme strategi jadwal dari perusahaan itu, sistem kinerjanya, mulai dari produksinya, pelayanan dan lain sebagainya. Setelah itu mampu mengendalikan semua kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan itu. Istilahnya ada evaluasi lah dari target-target yang sudah dibuatkan oleh manajemen di perusahaan itu di berbagai lini. Nantinya tinggal manajemen perusahaan itu setiap bulan atau satu minggu sekali itu berkomunikasi dengan bawahnya. Target kamu bagaimana? Sampai mana? Sudah kelar atau belum? Kamu bagaimana? Kamu bagaimana? Kemarin di target tanggal sekian, sudah selesai atau belum? Kalau perlu seorang pemimpin kita nggak perlu memberikan target kepada mereka, tapi biarkan mereka itu memikirkan targetnya dia sendiri. Kita cukup bertanya, kapan bisa selesai? Dia akan mengukur kemampuannya mereka. Dan kayak kita tinggal menilai, saya sama minggu bisa selesai, 2 minggu bisa selesai. Nah kan yang menargetkan dia sendiri, bukan kita. Oke, kita pegang omongannya, kita catat 2 minggu. Nanti 2 minggu berikutnya kita cek sudah selesai. Oh ternyata sudah selesai, berarti konsisten. Jadi mampu mengendalikan semuanya. Tapi memberikan standar operasional atau SOP, prosedur dari setiap kegiatan. Nah, kegiatan apapun harus ada SOP-nya yang jelas. Karena ini bagian dari tugas. Kita memberikan wewenang tugas kepada setiap berbagai lini. Nah, nantinya akan kita berikan reward ataupun kita penilaian yang baik atau bagaimana. Seperti itu. Jadi dari setiap tugas-tugas itu ada hal yang sudah diatur di dalam SOP perusahaan itu, standarnya dari perusahaan itu seperti apa. Yang berikutnya adalah organizing atau menyusun, di mana tugas dari manajemen perusahaan ini yang dalam menyusun atau mengorganising di sini yang pertama melakukan desain struktur organisasi, menentukan job description setiap jabatan, menetapkan tanggung jawab dan menyusun hal-hal yang efektif, ya. Organisasi atau menyusun di sini tugas dari manajemen perusahaan, dia menyusun struktur dari organisasi, dipecahkan masing-masing sesuai dengan jobnya, job description-nya sendiri-sendiri, dan masing-masing diberikan sebuah tanggung jawab dengan kinerjanya efektif, ya kan, dan nantinya tidak tumpang tindih, ya, tidak tumpang tindih. Kalau kamu sudah diberikan job untuk menjadi manajemen, mengatur manajemen pemasaran, ya udah berarti tupoksi kamu ada di situ, tugas kamu ada di situ, dan orang-orang yang ada di situ sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan bidangnya, ya, bukan orang yang tidak sesuai dengan bidangnya pemasaran dia menduduki di pemasaran itu. Yang berikutnya bagian keuangan, bagian SDM, bagian produksi dan lain sebagainya, ini harusnya disesuaikan, ada jobnya masing-masing. Jangan sampai bagian keuangan juga ngurusi bagian produksi, ya. Ini tumpang tindih ini namanya. Berarti kinerja dari struktur organisasi perusahaan itu tidak berjalan dengan baik.
gitu ya. Walaupun berbagai alasan apapun harus tetap sesuai dengan jobnya masing-masing. Yang terakhir adalah controlling. Tugasnya mengontrol semua kinerja yang ada di perusahaan itu. Apakah dia kerjanya sesuai dengan porsinya? Apakah bekerja sesuai dengan targetnya masing-masing? Atau mereka justru malah sebaliknya? Ya, jadi harus ada standarnya di sini dalam pengawasan juga. Dan ini diawasi oleh orang yang berbeda lagi agar bisa bersikap netral. Oh ini loh job description yang diberikan oleh manajemen perusahaan masing-masing lini. Ya kan, tanggung jawabmu ini, tugas kamu ini, targetnya ini. Untuk jangka pendek ini, jangka panjang seperti ini. Ini tugasnya adalah bagian pengawasan. Kinerjanya seperti apa, sesuai dengan target apa tidak, ya, progresnya gimana, berjalan apa tidak program-programnya. Nah, itu harus dicek di sini. Harus berjalan semuanya, bukan jangan sampai satu orang multifungsi, dia juga ngontrol, dia juga menjadi pengawas, ya kan, ngontrol ataupun dia pengawas, dan dia juga menjadi direksi, dia juga menjadi manajer. Enggak seperti itu, karena semuanya nggak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya adalah hierarki manajemen di dalam perusahaan itu. Ya, yang pertama, pemilik saham merupakan organisasi tertinggi. Yes, ini sudah jelas. Hierarki di sini adalah struktur yang ada di perusahaan itu, bahwa owner itu mereka yang memegang saham di perusahaan itu paling banyak itu adalah ownernya. Ya. Dan mereka selain itu menduduki di dewan direksi, selain itu bisa menduduki sebagai anggota komisaris ataupun dewan direksi ataupun menjadi bagian manajer bagian yang lainnya. Nah, biasanya struktural di situ tuh yang menduduki ya mereka para pemegang saham. Maka pemegang saham tertinggi mungkin bisa menjadi komisaris utamanya. Ini kan nanti pemegang saham berikutnya itu anggota, sebagai anggota. Nah, yang pemegang saham utama bisa menyuruh kolega, saudara atau kawannya untuk menduduki sebagai direktur utama atau presidir di perusahaan itu. Nanti jajaran-jajaran berikutnya bisa dipilih oleh anggotanya yang expert sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tidak hanya asal menduduki jabatan. Bagusnya hierarki di dalam manajemen perusahaan di swasta itu, walaupun sistemnya yang penguasa dia memiliki hak yang paling banyak, tetapi tetap dia kooperatif, tetap memposisikan orang-orang yang sesuai dengan bidangnya. Karena ini demi keberlangsungan perusahaannya dia sendiri. Kalau perusahaannya itu pengen maju, tapi kalau tidak ya pasti akan diduduki oleh orang-orang yang berkepentingan saja. Nah, bagaimana pengelolaan SDM di sini? Ya, pengelolaan SDM atau pengelolaan manajemen perusahaan ini yang pertama adalah lebih ke mengelola SDM-nya, ke personal, karyawan, serta seluruh staf yang ada di perusahaan itu, yang mulai dari atasan sampai bawahan semuanya. Setelah itu mengelola keuangan, bahan baku, mesin, bangunan, teknologi dan lain sebagainya. Bukan berarti pengelolaan ini terus difikirkan dan dipegang oleh satu orang saja. Manajemen perusahaan di sini adalah bagian dari perumusan yang dibuat oleh pimpinan perusahaan yang nantinya akan dikerjakan oleh tadi sesuai dengan job description-nya masing-masing. Bagian keuangan sendiri, bagian operator sendiri, bagian IT sendiri, terus nanti bagian infrastruktur sendiri, nanti bagian pengadaan barang sendiri dan sebagainya. Itu ya. Nah, yang terakhir yaitu adalah good corporate governance, di mana GCG di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah governance struktur, di mana struktur dari infrastruktur GCG yang terdiri dari struktur organisasi, komposisi direksi, dewan komisaris dan posisi terkait yang lainnya. Jadi dari struktur corporate governance di sini yang pertama adalah struktur governance, di mana mulai dari
komisaris utama sampai seluruh struktur-struktur yang ada di bawahnya itu. Yang berikutnya adalah proses governance proses atau proses penetapan prinsip dari GCG melalui penerapan praktek GCG dengan keterbukaan informasi. Dan di sini seluruh data yang dipegang oleh perusahaan itu, jika suatu saat terjadi pergeseran kepemimpinan ataupun terjadi komunikasi dalam sebuah kepemimpinan itu, informasi semua tentang perusahaan itu harus dibuka di internal, bukan di publik ya, di internal, agar semuanya tahu sistemnya seperti apa ya, mulai dari prosesnya, mulai dari perkembangannya, mulai di perencanaan jangka pendek, jangka panjang, apa nih itu semuanya ada keterbukaan di dalam perusahaan itu, agar jika suatu saat nanti mengalami pergantian kepemimpinan, nah ini tuh tinggal dilanjutkan saja. Ini di perusahaan swasta ya, jika perusahaan itu ingin maju gitu. Jangan sampai hal itu justru malah tidak ada. Kita punya program apa ditutupi, program apa ditutupi, yang tahu hanya 1-2 orang saja. Tetapi nantinya jika ada hal yang lain kita malah kebingungan. Kayak seolah-olah kita tidak mampu membangun sebuah organisasi dan komunikasi antar struktur dengan baik. Yang terakhir adalah governance outcome. Hasil penetapan prinsip yang dituangkan dalam laporan dan penilaian serta penghargaan yang diterima. Jadi hasil kinerja semuanya yang sudah dijalankan itu ada laporan dan ada evaluasi dan ada penilaiannya juga. Ada pelaporannya, ada evaluasi dan penilaiannya. Oh, ini semuanya sudah terjadi dengan baik. Yang bagian ini juga sudah berjalan dengan baik. Oh, kalau yang bagian ini masih belum, apa kendalanya? Kita perbaiki bersama. Terus nanti kita berjalan kembali biar semua bisa sejajar dengan porsinya yang lainnya, berjalan dengan baik. Serta kita memberikan penghargaan setiap progres yang sudah berjalan dengan baik. Oh, berarti itu teamwork dari perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Seorang itu tidak minta diapa-apain, tapi sebenarnya biasanya minta dihargai saja. Udah senang, itu ya. Dalam keberhasilannya membangun sebuah perusahaan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.